Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Vita selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rini Astuti NPM 010, lalu Seviana Mila Rinjani NPM 018, Afifah Hairunisa NPM 077, Febriana Haniswati NPM 084, Adinia Salma NPM 087, dan Hesti Ekasari NPM 099. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik dan sektor privat, dan perbedaan antara akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik dengan sektor privat. Saya Rini Astuti NPM 010 akan mempresentasikan yaitu mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Pendahuluan. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Baik Institute of Management Accountants maupun Charter Institute of Management Accountants sama-sama menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Oleh karena itu, akuntansi merupakan bagian yang integral, maka pengembangan akuntansi manajemen tidak dapat dilakukan secara parsial dan terisolasi dari sistem yang lain. Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi, sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif, yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Lalu ada akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, praktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, informasi sifatnya rutin atau ad hoc, yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif, dan yang terakhir, informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal atau informal? Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi atau organizational control.
pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Perkenalkan, saya Safiana Melarinjani, NPM 018, akan melanjutkan presentasi terkait akuntansi manajemen untuk sektor swasta. Nah, akuntansi manajemen untuk sektor privat ini berperan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditur, dan pemegang pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari akuntansi manajemen sektor privat atau swasta ini, yaitu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan meningkatkan nilai perusahaan dan menyejahterakan stakeholder dengan cara memaksimalkan laba atau keuntungan dengan biaya yang seminimal mungkin. Selanjutnya ada struktur organisasi pada akuntansi manajemen sektor privat, yaitu struktur akuntansi manajemen sektor privat ini lebih bersifat fleksibel, fungsional, dan datar dibandingkan dengan akuntansi manajemen sektor publik. Selanjutnya ada anggaran pada akuntansi manajemen sektor privat, yaitu bersifat rahasia karena maksudnya bersifat tertutup karena bagi sektor privat itu anggaran merupakan rahasia bagi perusahaan. Yang terakhir yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja pada sektor swasta ini bertumpu pada finansial atau keuangan karena tujuan yang utama tadi yaitu meningkatkan laba. Terima kasih. Saya Viva Khairunisa, NPM 077, akan melanjutkan presentasi mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik dan privat. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Untuk sistem pengendalian sektor privat tidak jauh berbeda dengan sektor publik karena pada sektor privat juga memerlukan pengendalian manajemen untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi. Maka sektor privat membutuhkan informasi yang handal serta relevan untuk melaksanakan fungsi manajemennya. Sistem pengendalian manajemen sektor privat berfokus untuk menciptakan profit yang mendasari keberhasilan dan dituntut untuk fleksibel agar tidak tertinggal dari kompetitor. Selanjutnya adalah tipe pengendalian manajemen. Yang pertama ada pengendalian preventif atau preventive control. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program. Yang kedua, pengendalian operasional atau operational control. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran yang digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang terakhir adalah pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Saya Febriana Haniswati, NPM 084, izin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi selanjutnya yaitu struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen itu harus didukung dengan struktur organisasi yang termanifesti ke dalam struktur pusat pertanggungjawaban. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan mengapa dibentuknya pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja. Kemudian yang kedua itu untuk mempermudah mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga memfasilitasi goal congruence. Yang keempat mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit yang memiliki kompetensi sehingga tugas manajer pusat itu dapat berkurang. Kemudian yang kelima mendorong kreativitas dan inovasi. Yang keenam sebagai alat untuk melaksanakan strategi secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir itu sebagai alat pengendali anggaran.
Nah, kemudian kita akan masuk ke pusat-pusat pertanggungjawaban, di mana ada 4 pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada pusat biaya, yang mana prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua itu ada pusat pertanggungjawaban, di mana prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga itu ada pusat laba, di mana prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dengan membandingkan input dan output dalam satuan moneter. Kemudian yang terakhir itu ada pusat investasi, di mana prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan yang dikaitkan dengan investasi yang ditanam. Hubungan pusat pertanggungjawaban dengan pengendalian anggaran, yaitu pusat pertanggungjawaban menjadi dasar untuk perencanaan dan pengendalian anggaran. Nah, nantinya jika anggaran itu sudah dibuat dan disahkan, akan dikomunikasikan untuk dilaksanakan. Kemudian untuk struktur pusat pertanggungjawaban itu juga harus sejalan dengan aktivitas organisasi. Nah, mengapa? Karena pusat pertanggungjawaban itu yang bertugas menjalankan program dan aktivitas organisasi agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban juga berfungsi untuk jembatan bottom-up budgeting atau participal level budgeting karena mengemban fungsi sebagai budget holder. Nah, kita masuk ke fungsi Departemen Anggaran. Yang pertama itu menetapkan prosedur dan formulir persiapan anggaran. Kemudian yang kedua membuat asumsi dasar anggaran. Yang ketiga mengkomunikasikan anggaran. Yang keempat menganalisis anggaran yang diajukan. Yang kelima menganalisis kinerja anggaran, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan. Kemudian yang terakhir menyiapkan revisi anggaran. Saya Adinia Salma Hairunisa, nomor NPM 087, akan melanjutkan materi mengenai perbedaan akuntansi manajemen publik dan privat atau swasta. Perbedaan yang pertama terletak pada tujuan organisasi. Perbedaan yang menonjol adalah tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta, usaha mencapai laba dimaksimalkan. Sedangkan pada sektor publik, bukan hanya untuk mencapai keuntungan, namun juga dalam rangka menyediakan pelayanan publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, penegakan hukum, transportasi massal, dan lain-lain. Untuk perbedaan yang kedua adalah sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pada sektor publik berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN dan BUMD, dan lain-lain. Sedangkan pada sektor swasta berasal dari modal sendiri, penjualan aktiva, utang bank, obligasi, dan lain-lain. Untuk perbedaan yang ketiga pada pola pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham, serta kreditor atas dana yang diberikan. Sedangkan pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Yang keempat adalah struktur organisasi. Organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat kaku, hierarki, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta adalah lebih fleksibel. Lalu perbedaan yang kelima adalah karakteristik anggaran. Pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara kritis dan didiskusikan. Anggaran bukanlah sebuah rahasia negara. Berbeda dengan sektor swasta, di mana anggaran bersifat tertutup dan termasuk rahasia perusahaan. Perbedaan yang terakhir adalah sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor publik adalah akuntansi berbasis kas atau cash accounting, sedangkan pada sektor swasta adalah menggunakan akuntansi accrual atau accrual accounting. Baik, saya Hasya Kasari, NPM 099 akan melanjutkan presentasi mengenai perbedaan SPM sektor publik dan sektor privat.
Nah, sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Nah, perbedaan dari kedua sistem tersebut yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, fokus utama sistem pengendalian manajemen di sektor publik ini berkaitan dengan bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik ini dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi perumusan strategi, perencanaan strategik, penganggaran, operasional, dan evaluasi kinerja. Kemudian saluran komunikasi informal ini dapat dilakukan melalui metode komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Kemudian yang kedua ada sistem pengendalian manajemen sektor privat. Akuntansi sektor privat merupakan proses pengidentifikasian, pelaporan, dan pencatatan transaksi bisnis pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba bagi perusahaan. Nah, sistem pengendalian manajemen pada sektor privat yaitu bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.